Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Baru semalam dimakamkan, kuburan seorang perempuan di Kabupaten Cirebon dibongkar. Tali pengikat kain kafan pun hilang. Polisi geledah pondok pesantren Al-Zaitun selama 6,5 jam. Kesulitan air bersih, warga Kabupaten Sukabumi rela antre hingga malam hari. Usai menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka, polisi menggeledah pondok pesantren Al-Zaitun. Penggeledahan yang berjalan selama 6,5 jam itu disertai dengan penjagaan ketat di pintu keluar masuk pondok pesantren. Polisi menyita sejumlah barang bukti yang memperkuat kasus yang menjerat Panji Gumilang. Kendaraan dari Bareskrim Polri dan Polres Indramayu memasuki pondok pesantren Al-Zaitun pada Jumat siang. Kedatangan mereka untuk menggeledah sejumlah ruangan di pondok pesantren usai Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka. Tidak hanya pemeriksaan di dalam pondok pesantren, seluruh kendaraan dan orang yang keluar atau masuk pondok pesantren Al-Zaitun diperiksa. Bahkan istri Panji Gumilang pun tak luput dari pemeriksaan saat hendak memasuki area pondok. Pemeriksaan ini untuk memastikan tidak ada pihak yang menghilangkan atau membawa kabur barang bukti dalam perkara yang menjerat Panji Gumilang. Setelah 6,5 jam penggeledahan pondok pesantren Al-Zaitun selesai, petugas keluar pada pukul 9 malam. Iring-iringan kendaraan meninggalkan pondok pesantren. Dari penggeledahan ini, petugas menyita sejumlah barang bukti terkait kasus yang menjerat Panji Gumilang. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mabes Polri. Saat ini sudah selesai, namun dari penyidik saat ini sedang memproses administrasi penyidikan. Apa aja dan yang digeledah? Kami belum dapat informasi karena nanti yang akan memberikan rilis terkait barang-barang bukti apa saja yang akan disita oleh dari penyidik Bareskrim itu akan dirilis oleh Bareskrim Polri. Selama proses penggeledahan, petugas Brimob dengan bersenjata lengkap bersiaga di pintu gerbang utama pondok pesantren Al-Zaitun. Diketahui Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada tanggal 1 Agustus lalu. Ia dijerat 3 kasus, penodaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Sementara itu, massa dari Forum Indramayu menggelar tumpengan pasca ditetapkannya pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka. Massa mengapresiasi langkah polisi menjadikan Panji sebagai tersangka dan menahannya. Syukuran tumpeng ini digelar massa dari Forum Indramayu menggugat di Pertigaan Gantar, Kabupaten Indramayu. Massa merayakan kemenangan usai Polri menetapkan pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka. Potongan tumpeng juga diberikan kepada polisi sebagai bentuk apresiasi atas penanganan kasus pondok pesantren Al-Zaitun. Mereka menilai penetapan status tersangka terhadap Panji sudah tepat. Massa juga mendorong pengusutan dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan Panji. Massa meminta polisi turut memeriksa keluarga dan kerabat Panji. Yaitu terkait tanah dan sebagainya, tanah, galangan kapal, pencucian uang dan sebagainya. Nah itu sudah didorong, kemudian Bareskrim sudah menemukan tindak pidana pencucian uang. Berikut pidana sertaannya seperti zakat, bos, kemudian penggelapan yayasan, penggelapan tanah dan sebagainya. Kami mendorong juga kemudian selain Panji Gumilang, keluarga dan anak-anaknya juga harus diproses. Massa berharap pemerintah bisa membersihkan pondok pesantren Al-Zaitun dari aliran sesat dan radikal seperti yang terhembus selama ini. Mereka juga berharap ribuan santri di Al-Zaitun agar bisa dibina dan dididik oleh tenaga pengajar yang bersih dari paham NII. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Usai memakan sajian prasmanan di sebuah acara sunatan massal, 28 warga Desa Cibatu, Kabupaten Tasikmalaya keracunan.
Di antara mereka terdapat 10 mahasiswa yang tengah menjalankan kuliah kerja nyata atau KKN di desa setempat. Setelah dirawat beberapa hari, 12 warga masih dirawat karena mengalami gejala pusing, mual, hingga dehidrasi. Sejumlah korban keracunan makanan dari acara sunatan massal di Desa Cibatu, Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya masih dirawat. Tercatat ada 12 pasien yang dirawat di puskesmas. Rata-rata mereka merasakan pusing dan mual sehingga belum diizinkan pulang. Di antara pasien yang masih dirawat, ada 10 mahasiswa perjuangan Tasikmalaya yang jadi korban keracunan. Para mahasiswa ini adalah peserta KKN di Desa Cibatu yang ikut menyantap hidangan di acara tersebut. Itu habis makan apa teh? Habis makan di hitanan kalau kemarin. Yang teteh makan apa aja? Yang saya makan nasi, sayur sop, daging domba sama karedok sama kerupuk. Udah. Nggak ada rasa yang aneh dari makanan? Enggak sih. Ini lagi kuliah? Iya, di kuliah. Oh, berapa mahasiswa yang kena? 10 orang. 10 orang. Iya. Kebetulan yang dirawat di sini 7 orang. 2 warga Cibatu yang masih dirawat kondisinya sama. Bahkan selain pusing dan mual, mereka juga mengalami dehidrasi karena diare. Kedua warga kemudian dirujuk ke Puskesmas Karangnunggal untuk perawatan medis lebih lanjut. Keracunan terjadi usai acara sunatan massal dan santunan anak yatim di Desa Cibatu tanggal 3 Agustus lalu. 28 warga kemudian dilarikan ke Puskesmas Karangnunggal hingga ruang UGD tampak penuh. Dalam acara itu ada hidangan prasmanan dari sayuran, daging ayam, dan domba. Seluruh makanan itu telah diambil sampelnya untuk diuji di laboratorium. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Pengajar di sebuah sekolah menengah pertama di Pangandaran terkejut mengetahui puluhan siswanya tak bisa membaca dan menulis. Pihak sekolah pun masih mencari tahu apa sebab para siswa tersebut belum bisa membaca dan menulis, padahal sudah duduk di bangku SMP. Meski sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama, 29 orang siswa tidak bisa membaca dan menulis. Mereka adalah siswa SMP Negeri 1 Mangunjaya Pangandaran yang tersebar dari kelas 7 hingga 9. Pihak sekolah membenarkan kondisi ini. Mereka akan membentuk tim khusus yang akan mengajari para siswa membaca dan menulis sehingga tidak tertinggal pelajaran. Kepala sekolah menyebutkan pihaknya masih harus menganalisa apa sebenarnya sebab mereka belum bisa membaca. Apakah karena tidak mampu mengikuti pembelajaran daring saat pandemi atau seperti apa? Kami sama sekali tidak menyalahkan apakah itu alasannya COVID, karena memang itu perlu ada analisa, perlu adanya penelitian. Bahkan anak tersebut tidak bisa disebutkan anak berkebutuhan khusus juga. Langkah awal kami adalah mengumpulkan data-data dulu. Setelah itu kami akan selalu berkomunikasi, akan mengkomunikasikan dengan orang tua. Sebab apa? Jangan sampai orang tua justru memberikan tendensi yang tidak baik begitu, sehingga anak justru malah menjadi minder. Kami berupaya untuk secara intern dulu dengan anak melalui bimbingan karir, kemudian setelah itu akan dikomunikasikan dengan orang tua. Tentunya kami akan berbicara dulu dengan komite. Yang penting dibuatkan kami itu adalah supaya anak tersebut justru memiliki animo yang tinggi untuk selalu membaca begitu. Dengan cara apa? Metodenya, tekniknya dengan cara yang menggembirakan. 29 orang siswa ini didominasi laki-laki dengan 11 siswa di kelas 7, 16 siswa di kelas 8, dan 2 siswa di kelas 9. Adanya puluhan siswa tidak bisa baca tulis ini menjadi ironis, apalagi saat ini mereka sudah berada dan belajar di tingkat SMP. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Seorang tahanan di Polres Ciamis melangsungkan pernikahan di dalam tahanan. Pernikahan yang berlangsung sederhana disaksikan oleh keluarga dan petugas tahanan. Meski telah resmi dinyatakan sebagai suami istri, keduanya harus berpisah karena pengantin perempuan masih ditahan atas kasus tindak pidana perdagangan orang. Rasanya tidak ada yang aneh dari pernikahan ini. Namun kalau dilihat kembali, pernikahan diselenggarakan di Mako Polres Ciamis dan dipimpin oleh Kapolres.
Ya, ini adalah pernikahan seorang tahanan perempuan tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang masih diperiksa oleh polisi. Pernikahan Sofi Maharisma berlangsung di ruang tahanan dengan petugas saksi dari keluarga serta petugas tahanan. Pernikahan yang berjalan lancar diwarnai tangisan pengantin perempuan. Pernikahan ini tetap digelar di rumah tahanan karena telah direncanakan lama. Sudah lama ini pacarannya. Emang sudah lama ini direncanakan nikah? Sudah lama ya. Setelah menikah, pengantin baru ini harus berpisah sementara karena pengantin perempuan kembali ditahan untuk melanjutkan proses hukumnya. Walaupun statusnya adalah tahanan, tapi juga mempunyai hak sebagai bentuk pelayanan Polri dalam hal kemanusiaan. Kami coba untuk memfasilitasi. Ini baru pertama kalinya, Pak? Di Ciamis baru pertama kalinya. Pernikahan di tahanan ini berlangsung sederhana. Mas kawin dalam pernikahan adalah seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp50.000. Meski dipisahkan tembok penjara, kebahagiaan tetap terpancar dari keluarga baru ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis.